Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ide bisnis Kolmi Clouds akan menyampaikan ide bisnis kami, di mana ide bisnis Kolmi Clouds ini beranggotakan saya sendiri, Alvin Jabumir, kemudian ada Akbar Humayun Mataya, Johan Paulus Gilbertenu, M. Aditya Al-Hafiz, dan Martinus Andri Maturuti. Nah, hal pertama yang perlu kita tahu itu adalah apa itu Kolmi Clouds. Jadi, Kolmi Clouds ini adalah suatu nama brand atau clothing yang kami ingin dirikan. Ini adalah sebuah jenis usaha kecil khususnya menjual kaos-kaos dengan desain kami sendiri. Nah, mengapa kami memiliki ide bisnis ini? Karena menurut pengamatan kami sendiri, anak muda sekarang ini menyukai kaos-kaos dengan desain khusus dan unik. Kemudian kaos ini merupakan pakaian yang sehari-hari digunakan secara umum bagi semua kalangan. Nah, Kolmi Clothes ini memproduksi dan menjual kaos dengan desain sendiri yang khusus dan unik. Nah, setelah kita mengetahui Konmiklos itu merupakan nama brand yang ingin kami dirikan, selanjutnya di mana produk dari Konmiklos ini akan kami distribusikan menuju ke konsumen akhir dengan sarana distro kaos. Nah, distro kaos ini memiliki konsep di mana akan menjual kaos dengan desain yang jarang di pasaran. Kemudian distro kaos ini menawarkan penjualan kaos secara eceran maupun pesanan dalam jumlah besar. Nah, karena kaos merupakan pakaian yang umum digunakan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, distro ini dibuat berbeda dengan distro yang sudah ada. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Gilbert Johan Paulus Gilbert Teno. Ya, baiklah, saya Johan Paulus Gilbertenu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Jabumir mengenai tempat yang kita pilih sangat menjanjikan untuk berbisnis karena daerah tersebut sangat strategis. Dekat dari keramaian, sekaligus telah tersedia tempat parkir, sehingga pelanggan tidak lagi kebingungan dengan masalah tempat parkir. Nah, otomatis masyarakat terpojok untuk berbelanja di store kita. Selain jauh dari segi waktu dan jarak tempuh, harga yang kita cocokkan masih bisa bersaing dengan harga pasar. Dan kami pastikan kualitas bahan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya ada struktur manajemen yang berkaitan dengan aspek-aspek. Yang pertama ada profesionalisme, yang kedua ada keahlian dalam hal keuangan, manajemen dan aspek hukum. Yang ketiga ada atribut-atribut pribadi seperti daya inisiatif, ambisi dan determinasi serta integritas. Yang keempat ada kedisiplinan yang tinggi. Yang kelima dapat disegani oleh para bawahannya. Berikutnya ada elemen-elemen utama yang ditawarkan antara distro kaos dengan desain yang jarang di pasaran dengan distro kaos yang lain pada umumnya. Nah, yang pertama ada bahan kaos yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada jahitan kaos yang rapi. Yang ketiga ada metode pemasaran yang unik. Yang keempat ada lokasi distro yang strategis dan dengan desain yang menarik. Yang kelima desain kaos yang bagus dan dibuat dalam jumlah terbatas. Dan yang keenam memberikan pelayanan prima. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Martinez Andri Maturti. Selanjutnya kita masuk di jenis pembuatan usaha Kalmiklos. Yang pertama alat pembuatan. Untuk alat pembuatan yang pertama di sini ada film Salbon. Untuk film ini dibuat dengan cara mendesain terlebih dahulu di komputer, bisa dengan Corel atau Photoshop, kemudian di print menggunakan tinta laser. Yang kedua, screen media merupakan alat yang digunakan untuk mengantarkan tinta sablon ke objek sablon. Nah, ukurannya bermacam-macam. Misalnya ada screen yang berukuran 30 kali 40 cm, ada juga yang 20 kali 30 cm sampai ada screen ukuran besar untuk spanduk. Nah, yang ketiga, rakel, alat untuk menguas mengkuaskan tinta sablon yang ada di screen supaya tercipta gambar di objek sablon. Bahannya dari karet yang diberi pegangan kayu memanjang. Yang keempat, meja sablon. Meja sablon terbuat dari
rangka besi atau kayu. Di bagian atas kaca transparan dan di bawahnya diletakkan lampu neon agar bisa terlihat jelas saat menyablon. Yang kelima, air dryer berguna untuk mengeringkan sablon, apalagi pada saat musim hujan yang jarang ada sinar matahari terik. Yang keenam, lampu neon. Yang ketujuh, tempat penjemuran. Yang kedelapan, beberapa peralatan pendukung. Seringnya kita lebih banyak membutuhkan beberapa peralatan pendukung agar menyablon lebih mudah dan cepat. Banyak peralatan yang kadang tak terpikirkan malah bisa membantu proses menyablon jadi lebih mudah. Nah, untuk B, cara membuat. Yang pertama, memilih bahan. Untuk bahan kaos yang bagus dari cotton combat, mengingat kaos distro kekuatannya selain ada di desain, ada di kualitas bahan. Karena kaos distro lebih segmen. Yang kedua, pemotongan. Setelah bahan didapat, barulah dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Eh, Biasanya yaitu ada yang ukuran S, M, atau L, serta XL. Melalui dari LCC dulu atau L di, diperbanyak, tidak membuat produk secara massal, tetapi dengan limited editor. Yang ketiga, desain. Dalam proses mendesainnya diperlukan inspirasi dan pemahaman yang baik akan kebutuhan customer. Jika desainnya dapat memotret keinginan pasar, yakinlah berapapun produk akan habis terjual. Ada dua tol penting. Yang pertama, tentang seluk-beluk desain. Yang kedua, alatnya. Nah, alatnya dapat menggunakan Corel Flash Photoshop. Dapat juga menggunakan Adobe Illustrator. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain. Yang pertama, logo, packing, dan gambar di kaosnya. Yang keempat, penyablonan. Ada berbagai macam teknik sablon, mulai water base sampai yang gradis. Maka perlu mencari karyawan yang berpengalaman dalam sablon kaos. Yang kelima, penjahitan. Setelah dilakukan sablon, baru dijahit. Cari penjahit yang berpengalaman menjahit kaos agar kaos awet dan tidak murah sobek jika digunakan gerak. Kualitas jahitan bisa dilihat dari kerapian dan kerapatan jahitan. Yang keenam, packing. Jika kaos sudah jadi, buatlah packing yang menarik. Packing yang unik akan membantu pemasaran kaos. Baiklah, sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Martinus Andri Matruti, yaitu jenis pembuatan usaha. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan produk kaos. Pertama, kaos eceran distro ini menjual kaos secara eceran kaos yang diproduksi pada distro yang dibangun. Kaos yang dijual dengan desain khusus dan hanya beberapa biji dalam berbagai ukuran mulai dari S, M, L, dan XL. Kemudian, kaos dalam jumlah besar, distro ini menerima pula pesanan kaos dengan jumlah besar. Pihak pemesanan dapat memberikan desainnya yang diinginkan.
Namun, dapat pula desain dari pihak distro. Pesanan dapat menggunakan ukuran normal seperti S, M, L, dan XL, dan dapat pula dengan ukuran mengukur barang. Kemudian berikutnya adalah pembuatan anggaran. Yang pertama ada modal. Ringkasan modal adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk distro kami sendiri ini, kami menyewa tempat. Untuk biaya sewa tempat yaitu 13 juta. Kemudian ada biaya mesin jahit dengan anggaran 5 juta. Kemudian untuk biaya alat sablon, untuk anggarannya 5 juta. Untuk biaya komputer, anggarannya 4 juta. Dan untuk biaya bahan per meter, 45.000. Biaya bahan 10 meter dikali dengan 45.000 jadi 450.000. Kemudian untuk biaya jarum jahit dan benang yaitu 100.000. Jadi untuk total daripada modal ini yaitu 27.550.000. Kemudian ada biaya promo yaitu brosur dengan anggaran 100.000, kemudian internet per bulan 250.000 dan banner 200.000. Jadi untuk total biaya promo yaitu 550.000. Baiklah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aditya Al-Hafiz. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Hafiz. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Akbar, yaitu pada bagian pembuatan anggaran. Yang ketiga adalah biaya bulanan pertama, yang dimana ada brosur berkala sebesar 300.000. Dan yang kedua ada biaya listrik sebesar 500.000. Dan yang terakhir ada biaya gaji karyawan sebanyak 2 orang, yaitu 1.500.000 per orang, sehingga didapat jumlah sebesar 3.800.000. Jadi total biaya investasi keseluruhan yaitu 27.550.000 ditambah dengan 550.000 dan ditambah lagi dengan 3.800.000 sehingga didapatkan total sebesar 31.900.000. Dan selanjutnya ada pada bagian penjualan, yang dimana asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 50 orang setiap harinya yang berkunjung untuk 6 bulan pertama. Perkiraan penjualan normal 1 bulan yaitu kaos pendek 30 buah dikali 80.000 per pieces sama dengan 2.400.000. Kaos panjang 40 buah dikali 85.000 per pieces sebesar 3.400.000. Jadi pendapatan pertama yaitu sebesar 5.800.000. Selanjutnya adalah proses promosi, yang dimana Call Me Clothes ini akan membuat akun sosial media seperti akun Facebook, Twitter, dan Instagram, karena melalui platform tersebut program pembelian online akan datang. Dan selanjutnya adalah pelayanan diskon. Dengan adanya diskon, konsumen lebih tertarik dengan produk yang harganya dapat terjangkau dan affordable. Dan selanjutnya adalah membuat stiker atau flyer yang bertuliskan nama brand Call Me Clothes dengan desain yang menarik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga presentasi dari kelompok kami ini dapat menjadi salah satu ide bisnis untuk teman-teman agar dapat melakukan bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.